الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز وأفلح المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا في آية أخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah, tentu tiada kata yang paling indah saat ini kita ucapkan dan tidak henti-hentinya kita ucapkan, yaitu ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memperkenankan kita memberikan umur yang panjang, sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan dua kaki kita menuju tempat yang dimuliakan Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan pada hari ini khususnya, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, wajib ataupun sunnah, kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Habibah dan Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang bukan hanya mengaku sebagai umatnya, tetapi Nabi pun mengakui kita sebagai umat Nabi, dan kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, khatib berwasiat, wabil khusus pada diri khatib pribadi umumnya kepada jemaah sekalian, untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa adalah merupakan indikator dari setiap ibadah yang kita lakukan, baik ibadah wajib ataupun sunnah. Tujuan utamanya, sasaran utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita takwa kepada Allah. Karena makna dari takwa itu sendiri imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, hingga pada akhirnya Allah tempatkan dalam surganya yang mulia, u'iddat lil muttaqin, surga dulu bagi orang-orang yang takwa. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, kita semua yang hadir di sini tanpa terkecuali semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tua atau muda, sehat atau sakit, semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang hak untuk manusia, tidak ada yang bisa menghindar darinya. Sehebat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun dia, ingin menghindar dari yang namanya kematian, yakin tidak akan pernah bisa. Karena mati adalah sesuatu yang hak untuk manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan urusan mati tidak ada tawar-menawar. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Ketika ajal datang menjemput kita, la yastakhiruna sa'atan,
tidak bisa diakhirkan walau hanya sesaat, wala yastaghfirun juga tidak bisa didahulukan. Apakah orang Palestina menyangka bahwa mereka akan wafat pada saat itu? Tidak. Kita saksikan anak-anak kecil umur 3 tahun sedih kita lihatnya, Pak, miris melihat mereka. Tapi itulah perjuangan. Karena kematian bagi mereka adalah sesuatu yang diharapkan. Karena mereka mati syahid. Nah, bagi kita yang ada di Indonesia, apa perjuangan kita saat ini untuk mereka? Minimal doa terus kita panjatkan untuk mereka agar mereka diberikan keselamatan, agar mereka diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mereka yang wafat esok atau lusa, entah giliran siapa yang meninggal. Jangan punya prasangka kita masih muda, matinya masih lama. Dan jangan punya prasangka yang sudah tua bentar lagi meninggal. Tidak, urusan mati tidak ada tawar menawar. Urusan mati tidak ada kabar terlebih dahulu. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Maka bagi orang yang beriman tidak akan takut mati. Orang yang beriman tidak akan cari mati. Tapi orang yang beriman dia cerdas, akan mempersiapkan menjelang kematiannya nanti apa yang kita bawa. Ini yang paling terpenting. Maka tentu yang akan kita bawa adalah amal saleh kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, tentunya dalam keadaan selamat, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah berbanyak amal saleh dalam kehidupan. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagi orang yang beriman, peringatan kematian itu adalah dijadikan satu nasihat yang berharga. Sampai-sampai Rasul katakan kafa bil mauti wa ridha. Cukuplah kematian sebagai nasihat yang berharga untuk kita. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Rasul berkata kepada sahabat, kata Rasul, istahyu minallahi ta'ala haqqul haya. Wahai sahabatku, malulah kalian kepada Allah sebenar-benarnya malu. Kata Rasul. Kemudian apa jawab sahabat? Inna nasfiya nabi Allah walhamdulillah. Apa kata sahabat? Kalau bahasa kita, kami masih punya rasa malu kok sama Allah ya Rasul. Apa jawab Nabi? Laisa kadzalik. Bukan malu itu, bukan sekadar malu itu. Walakin man istahya minallahi ta'ala haqqul haya. Tetapi orang yang malu kepada Allah sebenarnya malu, kata Rasul, ada 3 tanda. Yang pertama, orang yang malu kepada Allah sebenarnya malu, kata Rasul, adalah yahfadir ra'sa wa mawa. Orang yang mampu menjaga, memelihara anggota yang ada dalam kepalanya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Terlalu yang malu kepada Allah. Mata dari melihat maksiat, telinga dari mendengarkan keburukan orang lain, mulut dari berkata yang tidak baik. Maka orang yang mampu kepada Allah sebenarnya malu, kata Rasul, adalah orang yang mampu menjaga anggota yang ada dalam kepalanya dari apa yang diharamkan Allah. Yang kedua, kata Rasul, wa yahfazil batna wa ma hawa. Orang yang malu kepada Allah adalah orang yang mampu menjaga anggota tubuhnya dari apa yang diharamkan Allah. Tangan dari ngambil hak orang lain, kaki melangkah maksiat, perut dari makanan yang haram. Maka orang yang malu kepada Allah adalah orang yang mampu menjaga anggota tubuhnya dari apa yang diharamkan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang malu kepada Allah, kata Rasul, adalah wayadhkaril mauta. Orang yang senantiasa selalu mengingat mati. Jadi mengingat mati itu adalah perintah Nabi. Agar apa? Agar kita mempersiapkan, agar sisa umur kita yang kita miliki saat ini kita maksimalkan untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbanyak amal saleh dalam kehidupan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal saleh. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, jangan kita anggap remeh. Karena bisa jadi itu yang mendatangkan ridha Allah kepada kita. Begitu pula dalam kehidupan ini, jauhkan dari perkara maksiat. Karena bisa jadi perkara maksiat yang kita anggap remeh pula, itu yang mendatangkan murka Allah kepada kita. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah khobba'a salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara, kata Rasul.
Yang pertama, khabba'a ridhahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan. Fala tahkiru fala tahkiru. Maka kata Rasul, jangan sekali-kali menganggap remeh kebaikan walau hanya sedikit. Karena bisa jadi kebaikan yang sedikit itu yang mendatangkan ridha Allah kepada kita. Fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala ala ridhahu fihi. Maka jangan menganggap remeh kebaikan walau hanya sedikit, karena bisa jadi itu yang mendatangkan ridha Allah kepada kita. Kita bantu saudara kita baik dengan harta yang kita miliki walau hanya sedikit, tidak jadi persoalan. Mudah-mudahan itu menjadi saksi untuk kita, itu yang membantu kita di akhirat nanti, itu yang mendatangkan ridha Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan 3 perkara dalam 3 perkara kata Rasul, khabba'a sukhtahu fi maksiyati. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat, dalam keburukan. Fala tahkiru min maksiyatihi syai'a fala ala sukhtahu fihi. Maka jangan menganggap remeh juga keburukan walau hanya sedikit, karena bisa jadi keburukan maksiat yang sedikit itulah yang mendatangkan murka Allah kepada kita. Jadi intinya, jangan lelah untuk berbuat baik, jangan lelah untuk beramal soleh, sedikit walaupun sedikit, walaupun sekecil apapun, jangan kita akan meremehkan, bisa jadi dia mendatangkan ridha Allah. Dan juga jangan menyepelekan keburukan walau hanya sedikit, karena bisa jadi itu juga yang mendatangkan murka Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata Rasul, Allah menyebutkan 3 perkara dalam 3 perkara, khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah menyembunyikan para walinya, orang-orang soleh di antara makhluknya. Fala tahkiru min makhluqihi syai'an. Maka jangan menganggap remeh siapapun di antara kita, karena bisa jadi dia lebih soleh daripada kita, lebih mulia daripada kita di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman, orang yang berilmu, itulah orang-orang yang tidak menganggap remeh siapapun di antara kita. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat orang yang maksiat saja, jangan kita benci orangnya, yang kita bencikan perilakunya. Justru kalau orang yang kita rangkul, ketika dia mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah, bisa jadi dia lebih soleh daripada kita. Ada orang non-muslim saja, orang kafir, ketika dia masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah, justru mereka lebih hebat ibadahnya daripada kita yang memang Islamnya dari dulu. Maka kata Rasul, jangan menganggap remeh siapapun di antara kita, karena bisa jadi dia lebih soleh daripada kita. Jangan kita pandang orang itu dari penampilannya, walaupun mereka mungkin pakaiannya tidak terlalu bagus seperti kita, ekonominya tidak terlalu hebat seperti kita, mungkin mereka hanya pemulung, mereka hanya mengemis, karena kita tidak tahu, mungkin dia punya amalan yang Allah justru cinta kepadanya. Maka jangan menganggap remeh siapapun di antara kita. Saya pernah datang ke sebuah tempat di hutan, Pak. Di sana ada ulama besar. Mohon maaf, rumahnya hanya 2 kali 2 saja, ya. Pakaiannya ya Allah, hanya celananya di bawah lutut, pakai jaket yang sudah masya Allah luar biasa jelek, pecinya juga peci hitam yang sudah kemerah-merahan. Saya datang ke sana soal, ternyata yang datang ke sana itu bukan orang biasa, para kiai, para ulama, para ajudan, para habaib datang ke sana di daerah Bogor. Masya Allah luar biasa. Ternyata ada di antara kita yang memang mereka itu tidak mau dikenal, karena ulama itu ada 2. Ada ulama zahir, ada ulama batin. Ada ulama yang masyhur, ada ulama yang maskur. Siapa ulama masyhur? Ulama masyhur adalah ulama yang terkenal di mana-mana, di media sosial, dia dikenal di mana-mana dengan keilmuannya, dengan ketabaruannya, dengan keilmuannya, masya Allah luar biasa. Dikenal di mana-mana. Tapi ada juga yang disebut dengan ulama yang maskur. Ulama yang memang bukan tidak terkenal, tapi dia tidak mau dikenal, Pak. Mereka tinggal di hutan, tapi masya Allah yang katanya mereka itu luar biasa, ulama-ulama besar, kiai besar. Oh, jadi ternyata ini mungkin yang disebut oleh Rasul, jangan menganggap remeh siapapun di antara kita, karena ternyata di antara kita ada wali-wali Allah yang Allah cintai. Dia tidak terkenal di dunia, tapi dia dikenal di langit, dikenal oleh para malaikat dengan kesolehannya, dengan keilmuannya luar biasa, keistiqomahannya, masya Allah. Maka hadirin adalah Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu Rasulullah mengatakan khobba'a wilayatahu fi khalqihi, Allah menyembunyikan para walinya, orang-orang saleh di antara kita pada akhiru min makhluqihi syai'an. Maka jangan menganggap remeh siapapun di antara kita, karena bisa jadi dia lebih saleh, lebih mulia daripada kita di hadapan Allah. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah perbanyak amal soleh dalam kehidupan, jauhi maksiat, jauhi keburukan, dan jangan menganggap remeh siapapun di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.